Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 576 kesetiaan saudara. He Jinki bergumam untuk mengutuk Zhang Yitang dan mantan pacarnya. Setelah Lin Yu menyela seperti ini, keluhan tidak bisa membantu tetapi menghilang. Dia berbalik untuk melihat tirai merah di tengah matanya dan berkata kepada Lin Yu, "Oh, ini. Tuan dan Nyonya yang terhormat, selamat datang semuanya di taman bawah tanah." Sebelum He Jinki dapat berbicara, suara keras tiba-tiba keluar dari kesan di sekitar aula. Selanjutnya, adalah tautan yang paling kita nantikan. Apakah sudah waktunya? He Jinki melihat arlojinya, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lin Yu, "Kakak kedua, proyek paling menarik akan segera hadir." Lin Yu sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam kepada He Jinki, "Jinki, taman bawah tanah ini tidak memberikan pertunjukan seperti itu. Kamu bocah bau, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika kamu memberitahu kakak iparmu, saya akan marah." Lin Yu melihat bahwa tirai merah itu begitu misterius dan ambigu, dan itu terkait dengan kata-kata seperti harapan dan stimulasi. Jadi secara alami berbicara, dia memikirkan aspek itu, tetapi dia merasa sedikit terkejut. Para pria hanya melihat proyek semacam ini. Mengapa semua wanita yang berpakaian cantik sangat bersemangat ketika mereka mendengar sesi ini, dan mereka tampaknya sangat menantikannya? Bukan saudara kedua, apa itu? He Jinki menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Ini lebih menarik dari yang kamu pikirkan." Lin Yu merasa semakin bingung ketika dia mendengarnya, tetapi ketika dia melihat kerumunan di aula mundur saat ini, dia tidak punya waktu untuk bertanya. Dia diseret kembali oleh He Jinki. Segera, kerumunan orang surut, dan ruang terbuka yang luas muncul di sekitar tirai merah. Kemudian sekelompok pria muda berseragam hitam keluar dengan gerobak mendorong meja dan sofa dan perabotan lainnya, dan dengan cepat berjalan di sekitar tirai merah. Siapkan tempat duduk, tekniknya cukup mahir, kecepatannya sangat cepat, dibutuhkan hampir 10 menit, yang menunjukkan bahwa mereka melakukan pekerjaan semacam ini pada hari kerja. Setelah area tempat duduk disiapkan, otomatis orang-orang kaya itu berbaris, mengambil satu kartu hitam satu persatu dan menyerahkannya kepada staf yang memegang instrumen. Setelah staf menggesek kartu itu, mereka menyerahkannya kepada mereka. Nomor kursi. "Jinki, untuk apa ini?" Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana mereka mengatur kursi untuk orang. Sesuai dengan batas konsumsi. He Jinki mengeluarkan kartu hitamnya dan melihatnya, dan bergumam, "Saya belum pernah ke sini sejak saya dibersihkan oleh tuan kedua saya, jadi jumlah konsumsi di kartu tidak meningkat untuk waktu yang lama. Kami mungkin tidak akan mendapat tempat duduk yang bagus, jadi dianiaya, saudara." Lin Yu mengangguk dan tersenyum baginya, tidak masalah di mana dia duduk. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk menemukan seseorang, bukan untuk bermain. Tapi yang mengejutkan Lin Yu adalah dia melirik orang-orang di sekitarnya, dan dia masih tidak melihat sosok Rose. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Sudah hampir jam 9. Kenapa Rose belum muncul? Mungkinkah catatan ini sama sekali tidak ditulis oleh Mawar? Kakak kedua, pergi. Saat ini, He Jinki sudah menggesek kartu, dan memimpin Lin Yu menuju beberapa baris terakhir. Dibandingkan dengan sofa yang duduk di barisan depan, kursi mereka jauh lebih lusuh. Itu adalah jamuan makan besi yang keras. Kursi. Sial, saat aku main di sini, aku selalu duduk di baris pertama. He Jinki sangat tidak puas dengan posisinya dan dimarahi dengan marah, tetapi tidak mungkin. Pemilik taman bawah tanah ini sangat misterius dan berlatar belakang. Bahkan para tetua keluarga besar mereka tidak akan membuat pengecualian. Lokasi, semuanya tergantung pada data konsumsi. Oh,
Jinki, kenapa kamu duduk begitu santai? Pada saat ini, Zhang Yitang, setelah melihat di mana Lin Yu dan He Jinki berada, mengejek Lin Yu dan Zhang Yitang tanpa henti, dengan kesombongan yang tak terkatakan di wajah mereka, dan dengan sinis berkata, kamu duduk di sana, bukankah maksudmu duduk di sana? Itu, payah. Keluarga He yang bermartabat telah jatuh ke dalam pariah. Itu membuat orang lucu memikirkannya. Lao Su suka duduk di sini, tidak seperti beberapa orang, tidak peduli seberapa bagus kursinya, itu hanya menyia-nyiakan penutup saudaraku. He Jinki mendengus dingin, dan membalas begitu saja. Kamu harus duduk di sana. Zhang Yitang sangat marah dengan kata-kata He Jinki. Selama bertahun-tahun, dia telah hidup di bawah aura saudaranya Zhang Yihong, jadi kata-kata He Jinki menusuknya dengan kuat di kelemahannya. Yitang. Zhang Yiting buru-buru memanggil Zhang Yitang, lalu menoleh untuk tersenyum pada Lin Yu. Tuan He, duduk di kursi besi tidak nyaman, dan penglihatan di barisan belakang tidak bagus. Mengapa tidak datang dan duduk bersama kami? Meskipun dia berkata dengan sopan, matanya menatap Lin Yu dengan sedikit sarkasme. Keluarga mereka ditekan oleh Lin Yu berkali-kali, setidaknya beberapa wajah dipulihkan kali ini. Terima kasih Tuan Zhang atas kebaikan Anda, tidak perlu. Lin Yu tersenyum ringan pada Zhang Yiting, duduk, dan berkata, aku, He Jiarong, berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak bisa duduk di kursi yang bagus. Lin Yu tahu bahwa tujuan utamanya datang hari ini adalah untuk bertemu Rose, jadi dia tidak repot-repot mengurus provokasi Zhang Yiting dan Zhang Yitang. Kalau begitu aku berharap Tuan He banyak uang malam ini. Zhang Yiting menyipitkan mata ke arah Lin Yu dan tersenyum, lalu berbalik dan duduk. Keuangan bergulir. Apa maksudmu? Lin Yu memandang He Jinki dengan rasa ingin tahu. Dia bingung. Menonton pertunjukan sendiri, mengapa dia terlibat dengan uang? He Jinki menggaruk kepalanya saat mendengar kata-kata itu, dan berkata, oh, itulah yang terjadi. Jinki, ngomong-ngomong, apa kau sudah membawa uangnya? Ayo main. He Jinki baru saja setengah jalan berbicara, dan disela oleh Zhang Yitang di depannya. Dia memandang He Jinki dan berkata sambil tersenyum, bukankah ayahmu telah mengurangi uang sakumu menjadi 20.000 sebulan? Kamu bahkan mungkin memiliki 100. Basis Wan tidak bisa dihancurkan. Zhang Dasao, jangan sebutkan ini, kamu tidak tahu, ketika He Dasao mengejarku, dia mengeluarkan hadiah paling mahal, ternyata itu adalah longin yang rusak. Wanita berbaju merah muda sekarang menempel di tubuh Zhang Yitang, mengerucutkan bibir merah yang mempesona, dan menatap mata He Jinki yang penuh dengan sarkasme. Wajah He Jinki memerah segera setelah diejek oleh wanita berpakaian bedak, hampir meledak api di matanya, tetapi wanita berpakaian bedak itu mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia mengejar wanita berpakaian merah muda itu, hadiah paling mahal yang dia keluarkan adalah sepotong nilai 30.000 atau 40.000 jam tangan Longines, yang telah ia habiskan 2 atau 3 bulan untuk berhemat sebelum mengumpulkannya. Pria dari keluarga besar seperti dia tidak memiliki pekerjaan yang serius sama sekali. Dia selalu menghabiskan uang keluarganya, tapi dia terinspirasi oleh Lin Yu dan ingin membuka sasana tinju miliknya sendiri untuk menghasilkan uang. Hasilnya, dia muncul. Pergelangan kakinya diganggu oleh orang Jepang. Sampai saat ini, dia masih belum bisa menghasilkan uang dengan tangannya sendiri. Jadi setelah ayahnya mengurangi uang sakunya menjadi 20.000 sebulan, hidupnya sangat sulit. 20.000 yuan memang banyak untuk sebuah keluarga biasa, tetapi itu tidak cukup baginya dari keluarga besar yang menghabiskan lebih dari 200.000 yuan dalam semalam di bar. Oleh karena itu, tidak mudah baginya untuk mengumpulkan 3 atau 4.000 orang ini untuk membeli jam tangan wanita berbaju pink ini juga menunjukkan bahwa dia menggunakan hatinya. Oleh karena itu, setelah ditolak oleh wanita berbaju pink pada saat itu, dia sangat sedih dan sedih. He Jinki tumbuh begitu tua.
Dia tidak pernah menderita penderitaan seperti ini untuk wanita manapun. Saat itu, dia menyadari bahwa alasan mengapa wanita berbaju pink itu bersamanya adalah karena latar belakang keluarganya. Setelah melihat bahwa latar belakang keluarga He Jin-ki tidak bisa memberikan keuntungan yang besar, dia putus dengan He Jin-ki dan terjun ke pelukan Zhang Yitang. Inilah kenapa He Jin-ki sangat marah setelah melihatnya. Haha, sepertinya anakmu benar-benar tidak punya uang, pelayan, jangan beri dia tawar-menawar untuk sementara, dia tidak akan punya uang untuk membayarnya kembali. Zhang Yitang mengangkat kepalanya dan banyak tertawa, dan berkata, saya menyarankan Anda untuk mengusirnya secepat mungkin. Semua orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu tentang masalahnya, dan mereka semua banyak berbicara. Oh, bukankah ini Raja Iblis dari keluarga He? Dia dulu sering datang untuk bermain. Kenapa tidak ada uang untuk ini? Orang-orang ini, selain latar belakang keluarga yang baik, ada apa lagi? Jika keluarga tidak memberi mereka uang, mereka harus mati kelaparan. Bukankah begitu? Tapi pemuda ini sangat nakal sehingga dia berani datang dan bermain jika dia tidak punya uang. Kerumunan itu jelas tidak asing dengan He Jin-ki, pengunjung yang sering berkunjung sebelumnya, dan penghinaan dan sarkasme dalam nadanya terlihat jelas. Wajah He Jin-ki bahkan lebih merah, seperti api. Beberapa dari mereka tidak bisa tinggal di sini lagi, dan dia tidak sabar untuk bergegas keluar sekarang. Dia tumbuh begitu besar dan tidak pernah kehilangan orang sebesar itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketika dia datang untuk membantu Lin Yu, dia akan bertemu dengan saingannya Zhang Yitang dan wanita jalang ini. Tetapi menghadapi ejekan dari kedua pria ini, dia tidak dapat melawan. Sekarang dia sudah berada di sekujur tubuhnya, dan dia tidak memiliki total 10.000 yuan. Lin Yu diam-diam mengeluarkan kartu banknya, melemparkannya ke saku He Jin-ki, dan berkata sambil tersenyum, Jin-ki, kamu terlalu rendah hati, mengapa kamu membeli saham perusahaan saya dan baru saja mengeluarkan dividen di paruh pertama tahun ini? Memberitahu mereka. Wajah He Jin-ki tiba-tiba tertegun ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menoleh untuk melihat Lin Yu dengan heran, dengan tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya di matanya, dan dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yu. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, kulit mereka berubah, dan mereka kembali menatap Lin Yu dan He Jin-ki dengan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi He Jin-ki, mereka tidak bisa menahan keraguan. Apa yang terjadi? Lin Yu memperhatikan keraguan di mata orang-orang di sekitarnya, dan tersenyum pada He Jin-ki. Ya, Anda mengatakannya, biarkan saya tidak membicarakannya, tetapi sekarang orang tidak meremehkan kami, Anda adalah satu-satunya hal yang salah. Ya, itu terlalu rendah. Dia menoleh dan memanggil pelayan berseragam hitam di samping, menunjuk ke depan Zhang Yiting dan Zhang Yitang, yang merupakan posisi paling depan, dan bertanya, jika kita ingin duduk di sana, berapa yang harus kita bayar? Pelayan menoleh dan melirik ke posisi di barisan depan, lalu melihat ke bawah pada jumlah konsumsi He Jin-ki yang tercatat. Chong Lin Yu berkata, Tuan, jika Anda dan Tuan muda dia ingin duduk di depan, Anda harus membayar setidaknya 70 juta. 70 juta. Lin Yu terkejut sedikit, dan berkata dengan ragu, apa yang begitu mahal di sini? Bagaimana dengan konsumsi puluhan juta? Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Roti tanah, aku bahkan tidak tahu di mana ini. Kurasa dia tidak punya uang untuk membayarnya. Bagi para pria ini, 70 juta jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Menurut uang saku 20.000, itu memang. Hahaha. Mereka tidak mengenal Lin Yu, jadi mereka secara alami membagi Lin Yu dan He Jin-ki ke tingkat yang sama, berpikir bahwa Lin Yu juga jenis anak hilang yang hanya tahu bagaimana menghabiskan seluruh hidupnya. Pelayan itu tidak bisa menahan senyum, dan dengan sabar menjelaskan, Pak, ketika kami mengatakan kartu kredit, kami mengacu pada chip yang dibeli.
Anda dapat menggunakan chip untuk memasang taruhan. Menang atau kalah tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Oh, ternyata seperti ini. Lin Yu mengangguk, mengabaikan cemoohan orang-orang sama sekali, dan tersenyum pada pelayan. Kalau begitu jangan menghasilkan 70 juta. Mari kita buat keseluruhan. Mari kita kumpulkan 100 juta. Guru, dia dan saya akan menghabiskan masing-masing 50 juta. 1 miliar. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Jelas, mereka tidak berharap Lin Yu memulai dengan begitu kejam. Anda tahu, kebanyakan dari mereka hanya membeli chip tawar-menawar 10 hingga 20 juta setiap kali. Lagi pula, kemungkinan kalah sangat tinggi, tetapi saya tidak menyangka Lin Yu sangat kejam. Ini 100 juta. Pelayan tidak bisa menahan tercengang ketika mendengar ini. Sejak taman bawah tanah mereka dibangun selama bertahun-tahun, tidak lebih dari 3 orang telah menghabiskan 100 juta sekaligus. Kenapa? Tidak bisakah kau menyikat? Lin Yu melihat ekspresi pelayan dengan terkejut, dan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung. Bisa sikat, bisa sikat. Pelayan itu mengangguk lagi, dan dia sangat bersemangat. Jika Lin Yu melakukan pesanan ini, dia akan menghasilkan banyak uang sendiri. He Jinqi menelan, dan keinginan untuk mati hilang. Saudara keduanya bisa melakukannya, tetapi dia tidak bisa. 50 juta, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak bisa mengeluarkannya. Ada apa, Jiarong? Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Ambil kartu. Lin Yu mengeluarkan kartu sendiri, dan mendesak He Jinqi, kamu pelit. Di paruh pertama tahun ini, 5 atau 6 miliar dividen telah dibayarkan. Kamu tidak bisa mendapatkan 50 juta, kan? 5 atau 6 miliar. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, dan ekspresi mereka berubah drastis, meski mereka semua benar-benar orang kaya. 5 atau 6 miliar dalam setengah tahun adalah jumlah yang mencengangkan bagi mereka. Banyak orang bahkan iri, ingin bertanya apa perusahaan Lin Yu, dan dia bisa mendapatkan begitu banyak dividen hanya dalam 6 bulan. Melihat ekspresi Lin Yu tampaknya benar, He Jinqi langsung membatu di tempatnya, menatap Lin Yu dengan tercengang, sedikit bingung. Dia tahu bahwa saudara laki-laki kedua membantunya untuk berpura-pura dan menyelamatkan wajahnya, tetapi apakah ini berpura-pura terlalu tidak menentu? Dia sendiri merasa seperti kebenaran, seolah-olah dia benar-benar bisa mengeluarkan 50 juta, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000. Dasar sombong. Zhang Yitang terlihat sangat serius ketika dia melihat Lin Yu berbicara, dan dia tidak bisa tidak curiga. Dia dengan cepat berteriak pada Lin Yu dan He Jinqi dan bertanya dengan keras, kamu, seorang dokter yang menjalankan klinik medis, dapat memberinya 5 atau 6 miliar. Apakah Anda tidak menjual jamu, tapi emas? Dia hanya tahu bahwa Lin Yu adalah seorang dokter terkenal. Dia tidak tahu bahwa Lin Yu masih memiliki 2 perusahaan yang sangat menjanjikan, jadi dia secara alami meragukan kata-kata Lin Yu. Bahkan jika Lin Yu bisa menghabiskan 50 juta, He Jinqi pasti akan menerimanya. Tidak keluar. Ketika semua orang mendengar kata-kata Zhang Yitang, mereka tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu, berpikir bahwa Lin Yu kemungkinan besar berbohong. Jangan percaya padaku, ini mudah untuk dikatakan. Lin Yu tersenyum, lalu menyerahkan kartu itu kepada pelayan, dan berkata sambil tersenyum, geser untukku dulu. Tulis di bawah kartu keanggotaan He Dasao. Pelayan buru-buru mengambil kartu bank di tangan Lin Yu dengan hormat, meletakkannya di mesin pos dan menggesekkan 50 juta. Untuk tempat seperti mereka memiliki perjanjian khusus dengan bank, jadi tidak ada batasan. Setelah Lin Yu memasukkan kata sandi, 50 juta akan langsung disingkirkan. Tuan Ho, tolong tanda tangani. Pelayan menyerahkan potongan itu kepada Lin Yu, dan Lin Yu hanya menulis sesuatu di atasnya. He Dasao, sisimu. Pelayan itu dengan hormat berkata kepada He Jinqi.
He Jinqi menelan ludah dan menelan, memandang Lin Yu dengan wajah penuh cinta. Dia sangat berterima kasih kepada Lin Yu karena membantunya berpura-pura, tetapi Lin Yu, si penipu, hanya berpura-pura mati. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak memiliki 50 juta dikari. Jinqi, apa yang kamu lakukan? Segera keluarkan kartunya. Lin Yu mengerutkan kening dan mendesaknya. Tidak ingin menyangkal Anda, saya melihat Anda memegang kartu bank Anda ketika Anda keluar, itu di saku kiri Anda. Melihat Lin Yu berkata bahwa dia memiliki hidung dan mata, dia merasa pahit di hatinya, dan buru-buru mengedipkan mata pada Lin Yu. Saat Anda mengedipkan mata, saat Anda rendah hati dan tidak punya nilai, ini bukan saatnya bagi kita untuk bersikap rendah hati. Saat Lin Yu berkata, dia menepuk saku He Jinqi dan berkata, tidak, itu tersangkut di saku. He Jinqi sedikit terkejut, seolah-olah dia juga merasakan benda keras di saku kiri, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menyentuh sakunya, matanya tiba-tiba melebar, ternyata itu kartu bank. Dia buru-buru mengeluarkan kartu bank, hanya untuk melihat bahwa itu bukan kartu banknya sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yu. Lin Yu mengedipkan mata padanya dengan cara yang tersembunyi, dan tersenyum, geser kartumu. He Jinqi tiba-tiba mengerti, mengetahui bahwa Lin Yu diam-diam memberinya selai, dia tersenyum, dan baru saja akan setuju, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih tidak tahu kata sandinya, tetapi saat ini Lin Yu sudah membuat rahasia untuknya. Gestures, beritahu dia kata sandinya. Hati He Jinqi tiba-tiba bersemangat, dan dengan cepat menyerahkan kartu di tangannya kepada pelayan, dan berkata dengan bangga, karena saudara kedua mengatakan demikian, maka saya akan menjadi terlalu rendah hati, gesek. Pelayan menghela nafas, buru-buru mengambil kartunya, memasukkan jumlahnya, dan menyerahkan mesin pos kepada He Jinqi lagi. He Jinqi buru-buru memasukkan kata sandinya, melihat bahwa kata sandinya benar, dia menghela nafas lega. Zhang Yitang dan yang lainnya menegakkan leher mereka dan melihat ke sini. Mereka terkejut ketika mereka melihat bahwa kartu He Jinqi benar-benar telah digesek sebanyak 50 juta. Terutama Zhang Yitang, yang ekspresinya seperti baru saja diisi dengan kotoran, mulutnya terbuka, tercengang, dan bingung. He Jinqi sangat puas dengan reaksi semua orang, melihat ekspresi Zhang Yitang yang terpuruk, hatinya penuh dengan kegembiraan. Satu kata, keren. Duduklah di depan keduanya. Pelayan itu segera mengundang Lin Yu dan He Jinqi dengan hormat. Kemudian He Jinqi dan Lin Yu bangkit dan duduk di depan Zhang Yitang dan Zhang Yiting, sedangkan wajah saudara-saudara Zhang Yitang dan Zhang Yiting tampak biru dan jelek. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba bergetar. Lin Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat apa yang dilihatnya adalah sebuah pesan, Tuan He, dia menjaga saudaranya. Tidak ada nama, tapi itu adalah simbol mawar. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.